Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, saudaraku saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Ia berikan dan limpahkan kepada kita. Alhamdulillah, semata-mata karena karunia dari Allah kita dapat duduk di salah satu rumah daripada rumah-rumahnya, saling bertatap muka, menyambung tali silah ukhuwah, dan kita memohon kepada Allah sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di dunia, semoga kita kembali kelak berkumpul di surga Firdaus bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin dan orang-orang saleh. Kemudian semoga salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam tersebut tercurah limpahkan pula kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan umat-umat beliau yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, saudaraku saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kaji kita tidak ada yang baru. Mau kaji baru antum? Hah? Mau yang baru atau yang lama? Yang baru atau yang lama? Antum istri mau baru, kira ilmu mau yang lama. Ini gimana ceritanya? Baik, antum mau kaji yang baru atau kaji lama? Dua-duanya berarti yang baru bid'ah. Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Jazakallah khair, barakallahu fikum. Kata Nabi SAW, hati-hatilah kalian dari perkara baru dalam agama. Berarti kaji kita tidak ada yang baru. Tidak ada yang baru. Semua diambil dari Al-Quran, semua diambil dari sunnah. Karena keduanya sumber ilmu yang bermanfaat. Siapa yang ingin mempelajari ilmunya para nabi, pelajarilah Al-Quran dan Sunnah. Adakah yang diturunkan kepada Muhammad selain daripada Al-Quran dan Sunnah? Tidak ada. Ilmunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran, kemudian Sunnah, dan keduanya adalah wahyu. Maka kaji kita tidak kaji yang baru, kaji yang lama, bersumber dari Al-Quran, bersumber dari Sunnah. Dan kaji kita pada malam hari ini berkenaan tentang jangan tunda taubatmu. Dan tidak lama-lama, insya Allah sampai selesai. Tidak lama-lama, insya Allah sampai selesai. Jam 10 siap? Antum siap? Ana tidak siap. Ini masalahnya, Masya Allah.
Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan saya dan kita semua keikhlasan untuk bisa menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla, dan kita juga memohon kepada Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menggapai dan meraih ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang telah didapati. Kalau dahulu orang kalau mau cari ilmu keluar dari rumah, pergi ratusan bahkan ribuan kilometer mencari guru. Sekarang guru yang didatangkan oleh Allah kepada kita. Ini syukuri nikmat Allah ini dengan mendengarkan ya secara seksama, mencatat faidah kajian, karena ini bagian daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, di setiap pundak kita ada dua hak yang perlu untuk ditunaikan. Yang pertama hak Allah, kemudian yang kedua hak makhluk. Jadi ada hak Allah yang harus kita tunaikan, ada hak makhluk yang harus kita tunaikan. Hanya saja manusia itu lemah, sebagaimana firman Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Kelemahan manusia ini membuat terkadang hak-hak yang telah dibebankan ke punggung kita tidak terlaksana dengan maksimal. Terkadang hak Allah tidak maksimal kita tunaikan, terkadang hak makhluk tidak maksimal kita tunaikan. Nah, ketidakmaksimalan kita di dalam menunaikan hak Allah dan hak hamba-hamba Allah terkadang berupa mengerjakan larangan atau terkadang berupa meninggalkan perintah. Pertanyaan saya sederhana, kayaknya tidak ada hadiah ini. Mana panitia kok tidak menyediakan hadiah? Hadiahnya macam-macamnya, pucuk karet di atas sana kayaknya hadiah. Hah? Baik, hadiahnya nyusul. Nyusul dari ana, dari antum. Baik, dari ana juga nyusul insyaallah. Kalau ingat, diingatkan aja nanti. Pertanyaan saja sederhana. Mana yang lebih besar di sisi Allah? Meninggalkan larangan atau mengerjakan perintah? Pertanyaannya salah ini. Mana yang lebih besar di sisi Allah? Meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan? Enggak tangan. Taib, dua-duanya besar. Tapi mana yang lebih besar dan mana yang lebih agung resikonya? Atau kita ganti, mana yang lebih dahsyat resikonya? Meninggalkan perintah Allah atau mengerjakan larangan Allah? Mengerjakan larangan itu lebih besar. Ada yang menyelisihi beliau? Nah, ini udah khilaf para ulama dalam majelis ini. Baik, biar saya jawab. Ini kayaknya anda yang dapat hadiah. Kedua-duanya besar. Ketika anda mengerjakan larangan Allah, anda berdosa. Ketika anda meninggalkan perintah Allah, anda berdosa. Tapi lihat masyarakat muslimin, di antara dua dosa ini ketahuilah bahwa dosa meninggalkan perintah Allah jauh lebih besar resikonya dibanding dosa mengerjakan larangan Allah. Bukti konkret ada. Apa? Bapakmu Adam, apa dosanya? Apa dosanya? Mengerjakan larangan Allah. Allah berfirman, jangan dekati, nikmati apa yang ada di dalam surga ini, jangan dekati pohon. Selesai. Ini larangan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Adam. Masalahnya Adam terjerumus ke dalam dosa di mana ia mengerjakan larangan Allah. Seberang sana iblis, apa dosanya? Apa dosanya? Meninggalkan perintah Allah.
Ketika Allah Azza wa Jalla perintahkan malaikat dan makhluk bersujud kepada bapak kita Adam, maka iblis enggan. Aba wastakbar. Iblis enggan, iblis sombong. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, gimana ceritanya aku bersujud? Aku kau ciptakan dari api, sedangkan ia kau ciptakan dari tanah. Sudahlah sombong, enggan menganalogikan perintah Allah. Lihat, Allah Ta'ala buka pintu taubat kepada Adam, tapi Allah Ta'ala tidak membuka pintu taubat kepada iblis. Ini menunjukkan, dan diantara yang mengisyaratkan hal ini adalah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam beberapa tempat pada kitab-kitabnya, bahwa dosa meninggalkan perintah jauh lebih besar risikonya dibanding dosa mengerjakan larangan. Orang terkadang meninggalkan perintah Allah, bukan terkadang, rata-rata orang meninggalkan perintah Allah karena dasar sombong. Pak, peliharalah jenggot tuh Pak. Alah, ini kan sunnahnya nih Ustaz. Banyak sunnah selain jenggot lagi. Iya kan? Jadi penolakan dia untuk memelihara jenggot terkadang karena dasar kesombongan. Merasa di sana ada amal yang lebih baik dari jenggot ini. Padahal subhanallah, jenggot ini termasuk perkara yang ringan untuk dipelihara. Tapi coba Anda datang kepada orang yang dia mengerjakan larangan Allah. Pak, berhentilah berjudi. Iya. Tapi Ustaz, ya Allah, kalau nggak judi ini pusing. Masih ngaku kalau judi itu haram, masih ada perasaan menyesal dia melakukan hal yang haram. Ma'asyar muslimin, kita bertaubat kepada Allah dari dua hal ini. Ketidakmaksimalannya penunaian hak oleh kita pada hak Allah dan hak makhluk, terkadang karena kita meninggalkan perintah Allah, atau terkadang karena kita mengerjakan larangan Allah. Kedua-duanya kita dituntut untuk bertaubat, karena ini adalah tabiat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu tabaraka wa taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian itu melakukan kesalahan, melakukan dosa siang dan malam. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Sedangkan aku mengampunkan dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum. Aku akan ampunkan dosa-dosa kalian. Ini firman Allah, hadis qudsi, yang menunjukkan kepada kita seberapa kuat pun manusia dan usaha manusia untuk terhindar dari kesalahan, kealpaan dan dosa, tidak mungkin dia menghindar darinya. Karena dosa bagi anak Adam suatu hal yang pasti, kecil atau besar, tampak atau tak nampak, sengaja atau tak sengaja, Anda akan melakukan dosa. Ini tabiat anak Adam, kecuali mereka yang dimaksumkan oleh Allah dari kalangan para nabi. Bahkan di sisi para sahabat sekalipun, kita tidak nafikan adanya kesalahan di sisi mereka. Hanya saja kesalahan mereka itu tenggelam di dalam lautan kebaikan yang telah mereka lakukan. Jadi ini ma'asyiral muslimin, mukaddimah pertama yang antum harus ketahui, bahwa ini dosa tabiat manusia. Siapapun Anda, setinggi apapun jabatan Anda, seperti apapunlah kesolehan Anda tetap akan terjerumus ke dalam dosa. Kecilkah dia atau besarkah dia, tampakkah dia atau tak nampakkah dia, unsur sengajakah dia atau tidak sengajakah dia, tak bisa lekang, tak bisa lepas. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Nabi kita SAW cerita ketika Adam alaihissalam itu diciptakan, dan dalam keadaan ia masih di dalam sorga, Allah Ta'ala tunjukkan anak cucunya. Kemudian Adam bertanya,
berkenaan tentang salah satu anak cucunya yang mengalihkan pandangannya. Siapa dia? Kata Adam. Kemudian dikatakan kepada Adam, itu adalah anakmu Daud. Kemudian Nabi Adam bertanya, berapa umurnya? Kemudian dikatakan kepada Adam 60 tahun. Kemudian kata Adam, ambil dariku jatah umur 40, kasihkan ke Daud. Maka tatkala umur Nabi Adam telah mencapai 960 tahun, datang malaikat maut. Kemudian bapak kita Adam alaihi salatu wassalam bertanya, bukankah masih ada jatah 40 tahun lagi? Kemudian dikatakan kepada Adam, bukankah engkau dahulu menghibahkan, memberikan jatah 40 ini kepada Daud? Kemudian Nabi SAW di dalam athar dan hadis ini serta riwayat ini berkata, Adam lupa, anaknya pun lupa. Adam alfa, anaknya pun alfa. Ya, ini tabiat kita ma'asyarul muslimin. Kalau seandainya kita mengetahui ini, maka kita tidak akan garang melihat orang yang melakukan dosa. Ma'asyarul ikhwah, ada orang yang melihat cacat pada baju orang lain tapi tidak melihat robek bajunya. Dia bisa mencium bau orang lain tapi tidak bisa mencium bau dirinya. Dia bisa melihat luka orang lain tapi dia tidak bisa melihat luka dirinya. Sinis saja pandangan dia kepada orang yang berdosa. Rasanya memang kalau melihat orang yang berdosa ini masuk neraka jahanam ini. Sama dulu di awal-awal hijrah, ketika kita mendapati ada orang yang melakukan kekeliruan, melakukan perkara baru dalam agama, padahal karena unsur taklid langsung dicap kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, kalau kita tahu hakikat yang sebenarnya bahwa anak Adam itu berdosa, siapapun dia, kecuali mereka yang diberikan oleh Allah penjagaan dari dosa itu maksum, kita tidak akan sinis dan kita tidak akan garang kepada orang-orang yang pendosa, masyaallah muslimin. Ketika kita berjumpa dengan orang yang berdosa, teringat oleh kita, dia berdosa, saya pun berdosa. Ketika dia berdosa, dia ingin dimaklumi. Sebagaimana saya ketika berdosa ingin dimaklumi. Rangkul orang yang berdosa itu, ma'asyarul muslimin. Dekati. Karena terkadang ada hal-hal di luar kendalinya. Tentu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang mendesak dia melakukan perbuatan dosa. Coba tanyakan, mungkin antum ini selama ini cuman memberikan buku, tidak memberikan bantuan kepada dia, sedangkan dia butuh. Itu yang membuat dia terjerumus kepada riba. Ingat kisah seorang pemuda yang datang kepada Nabi SAW di forum yang mulia, kemudian meminta izin kepada Nabi untuk berzina. Ingat antum? Tahu antum ceritanya? Tahu? Tahu atau enggak? Tahu kan? Yang tahu ngasih tahu kepada yang nggak tahu. Atau anak yang ceritakan? Anak cerita? Anak cerita? Singkat ceritanya, ma'asyarul muslimin, datang dia di forum mulia, kemudian dia ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, adzin li bizina. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Kemudian di saat ini forum mulia, tentunya di situ ada orang-orang mulia, orang yang paling mulia pun duduk di situ. Ketika sahabat-sahabat Nabi mendengar pertanyaan yang dilontarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam ini, tak senonoh rasanya, tak pas dalam hati, mereka pun ingin menghajar ini orang. Orang kurang ajar. Tapi lihat Nabi SAW, bagaimana muamalah Nabi kepada orang yang ingin melakukan dosa atau kepada orang yang sudah melakukan dosa. Kata Nabi SAW, dekat sampai akhirnya dadanya berjumpa dengan dada Nabi. Kemudian Nabi SAW ajak berfikir. Kata Nabi SAW, kau punya ibu? Punya. Kau punya saudari perempuan? Punya. Kau punya anak perempuan? Punya. Kemudian diajak berfikir, mau ndak anak perempuanmu dizinai orang? Ndak mau. Begitu juga anak perempuan orang
Jangan kau zinai, karena orang tidak ridho kau zinai anak perempuan mereka. Begitu seterusnya. Kemudian setelah itu ma'asyiral muslimin, Nabi SAW pegang dadanya, doakan dia, Allahumma ghfir dzambah, ya Allah ampunkan dosanya, wa tahhir qalbah, bersihkan hatinya, wahsin farjah, kemudian lindungi kemaluannya. Lihat ma'asyiral muslimin, bagaimana kelemah lembutan Nabi kepada orang yang akan melakukan dosa atau kepada orang yang telah melakukan dosa. Sekarang ini para pendosa itu butuh kelemah lembutan dari kita, kelemah lembutan dari para guru, kelemah lembutan dan ayoman daripada ikhwan-ikhwan yang sudah mengaji. Karena itu tadi, sebagaimana yang saya katakan, terkadang seorang terjerumus ke dalam dosa di luar kendalinya setelah ketetapan dari Allah. Ada kebutuhan dia yang mendesak mungkin, yang kita tidak tahu, yang selama ini kita lalaikan. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku saudariku, kalau kita sudah mengetahui hakikat bahwa anak Adam itu pasti melakukan dosa, hak-hak Allah dan hak makhluk yang ada di pundaknya terkadang ia tidak tunaikan secara maksimal, maka kita akan mampu untuk memaklumi orang lain ketika orang lain tersebut melakukan dosa. Nasihatkan, rangkul, sekali dua kali, ketika kali ketiga dia juga masih tidak mengindahkan, maka di sini mungkin kita bisa mulai menjauh dan menjaga jarak. Nah, ini ma'asyiral muslimin, hal pertama yang antum harus ketahui. Tayyib, kalau seandainya saya berdosa Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Maka jawabannya, ketika tabiat anak Adam itu melakukan dosa, maka anak Adam itu diperintahkan untuk bertaubat, jangan tunda taubat. Ibarat penyakit, ketika kita sakit kita minum obat segera, bukan begitu? Nah, ketika badan kita tidak enak, kemudian kita minum vitamin. Sama, ketika kita mengetahui bahwa kita ini tak luput daripada kesalahan dan dosa, iringi terus dosa tersebut dengan taubat. Setiap kita berdosa, taubat. Setiap kita berdosa, taubat. Setiap kita berdosa, taubat. Sampai kapan Ustaz? Sampai syaitan jengkel. Ma'asyiral muslimin, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata di dalam kitab Aqidah Tadmuriyah, man adznaba wa taba wa naza'a wa nadima faqad asbaha abah. Siapa yang berdosa kemudian bertaubat, kemudian lekang dari dosa tadi, kemudian menyesal terhadap perbuatan yang dilakukan, maka sungguh dia telah menyerupai bapaknya, yaitu Adam. Wa man asbaha abahu fama zalam, dan siapa yang menyerupai bapaknya maka bukan termasuk orang-orang yang zalim, yang tercela, bukan yang melakukan dosa. Tapi yang tercela, dia melakukan dosa, tenggelam dalam dosanya, dia tunda taubatnya. Ini yang tercelaka, maksudnya. Ini yang tercela. Makanya ketika wudu kita memohon kepada Allah, Allahumma ja'alni minat, walaupun hadisnya dhaif. Cuman kan biasa dibaca oleh manusia, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, apa artinya? Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang senantiasa bertaubat. Senantiasa bertaubat bukan sekali dua kali, senantiasa bertaubat ratusan kali, ribuan kali. Setiap kali kaki Anda tergelincir ke dalam dosa dan maksiat, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman bagaimana taubat yang benar? Maka para ulama kita mengatakan syarat taubat itu ada 5 apabila dosa itu antara Anda dengan Allah. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, hendaknya yang mendorong Anda untuk bertaubat itu ikhlas mengharapkan wajah Allah. Luruskan niat ketika bertaubat. Jangan Anda lekang dari dosa karena Anda takut posisi Anda yang sudah ada di tengah umat jatuh ketika umat mengetahui dosa yang Anda kerjakan. Jangan. Tapi tinggalkan dosa, tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan perkara haram tadi karena Allah. Ikhlas mengharapkan wajah Allah. Ini tidak di dalam masalah taubat saja, dalam seluruh aspek ibadah kita. Kita mesti mengikhlaskan dan memurnikan agama ini seluruhnya untuk Allah.
Ikhlas itu apa maknanya? Ikhlas itu maknanya adalah tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah. Pembersihan hati daripada keinginan kepada selain Allah. Hati ini tidak lagi berharap kecuali kepada Allah. Tidak lagi yang diharapkan oleh hati ketika melakukan ibadah kecuali wajah Allah. Apa yang kita inginkan dari pujian manusia? Kita inginkan gelar, kita inginkan nama. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, yang hilang dan jatuh dari kita ketika kita meninggal itu nama kita lah pertama kali. 12 tahun Anda ambil program doktor, LC 4 tahun, MA 4 tahun, doktor 4 tahun, tambah lagi setelah itu bertahun-tahun Anda berusaha untuk mencari gelar profesor. Tahu Anda ketika mati, subhanallah, bawa mayatnya sini, hilang nama itu. Saya mati, orang tidak akan ngomong mana Dr. Yami Amanda Cahyanto LCMA. Ribet, nih mayat udah mau busuk nih. Ayo bawa sini mayat, bawa sini mayat beliau. Ketika mau dikafankan, angkat mayatnya baik-baik. Tarik kain dari mayatnya lambat-lambat biar tidak nampak aurat. Ketika mau disolatkan, imam berkata bawa mayat ke depan. Ketika mau dikuburkan, ketika Dr. Yami Amanda Cahyanto LCMA mau dikuburkan, orang nggak berkata, ha pelan-pelan kan masukkan Dr. Yami Amanda Cahyanto LCMA. Tapi orang ngomong seperti ini, pelan-pelan turunkan mayatnya. Yang hilang dari Anda pertama kali ketika Anda mati adalah nama Anda itu. Bukti bahwa seketika Anda mati, manusia mulai melupakan Anda. Nah, untuk apa Anda beribadah? Untuk apa Anda melakukan amal? Mengharapkan wajah manusia? Mengharapkan pujian manusia? Toh ketika Anda mati, mereka sudah mulai melupakan Anda. Ikhlaskan semua amal untuk Allah. Sebutkan oleh para salaf rahimahumullah, bisa saja amal yang kecil ukurannya di mata manusia dibesarkan pahalanya karena niat. Bisa saja amal yang besar yang harusnya memasukkan pelakunya ke dalam surga dikecilkan pahala dan ganjarannya karena niat. Ingat kisah 3 orang yang pertama kali dicampakkan oleh Allah ke jahannam. Bukan Abu Jahal, bukan Abu Lahab, bukan Fir'aun, bukan Namrud, bukan Qarun, bukan Bal'am bin Ba'ura, bukan yang lainnya. Tapi ketahuilah ma'asyiral muslimin, ada 3 orang yang kelak kata Rasulullah dicampakkan pertama kali ke dalam neraka. Siapa mereka? Ahli baca Quran, ahli sedekah, dan orang yang berjihad. Kok bisa Ustaz? Nah, Allah Ta'ala memanggil ahli baca Al-Quran. Fa'arrafallahu ni'amahu fa'arafaha. Allah tunjukkan, Allah ingatkan kepada dia tentang nikmat-nikmat yang dahulu pernah Allah Ta'ala limpahkan dan karuniakan kepadanya di dunia. Dan dia pun mengakui nikmat tersebut. Allah tanya, lalu untuk apa kau mempelajari Al-Quran? Hamba ini menjawab, aku mempelajari dan membaca Al-Quran untukmu. Allah berfirman, kadzabt, kau berdusta. Qara'tal Quran liyuqal qari. Kau baca Quran itu supaya mengharapkan gelar orang memanggil kamu tuh qari. Nuntut ilmu tinggi-tinggi di Madinah, berharap niatnya jadi ustaz, dapat gelar. Kalau ini yang diniatkan, hancurlah ma'asyiral muslimin. Ilmu yang dituntut menjadi bumerang dan sebab dia masuk ke jahannam. Maka orang ini pun diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka dalam keadaan paling hina, diseret dengan wajahnya. Lihat, amal yang besar bisa jadi kecil dan tidak berarti sama sekali hanya karena salah niat. Balikkan ma'asyiral muslimin, bisa saja amal yang kecil di sisi manusia besar di sisi Allah karena niat tadi. Kakak antum mengetahui dalam sahihain dari hadis Abu Hurairah
Allah Azza wa Jalla telah mengampunkan dosa seorang pelacur karena ia memberikan minum seekor. Satu zina saja yang dikerjakan, dosanya sangat besar. Apalagi kalau zina itu telah menjadi profesi. Bukan sekali, bukan 2 kali, tiap hari. Mungkin dalam 1 hari berapa kali. Karena memang zina profesinya. Bayangkan betapa besar dosanya. Dan ma'asyar muslimin, apalah arti air yang diambil dan diciduk dari sepatu, di dalam sepatu, kemudian disuguhkan ke anjing? Apa artinya? Perbuatan remeh di mata manusia. Memberi minum seekor anjing. Ketika pelacur ini haus, dia dapat sumur, kemudian dia minum. Ketika dia minum, sudah puas, dia mendapati anjing yang menjilat-jilat sumur tadi. Karena kehausan, ibah hatinya, ikhlas niatnya, jujur amalnya, turun dia ke bawah. Dia ciduk air tadi dengan sepatunya, kemudian dia berikan minum seekor anjing. Apalah artinya? Tapi tahu antum, Allah buka pintu rahmatnya karena perbuatannya ini. Sesuatu yang mungkin di mata kita tidak berarti apa-apa, Allah masukkan dia ke surga. Allah ampunkan dosanya. Padahal zina itu adalah profesi hidupnya. Lihat asyik muslimin, kalau anda ingin bertaubat, kalau anda ingin nasuha taubat anda, taubat itu mesti karena Allah. Bukan karena sudah ketahuan masyarakat anda berbuat dosa, kemudian anda bertaubat supaya popularitas anda kembali lagi. Tidak. Tapi bertaubatlah anda karena Allah. Jam berapa azan? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Tak bisa azan sekarang? Bisa? Bisa? Boleh enggak azan sekarang? Kok raguan tuh? Ya belum, dah selesai, enggak boleh. Maksudnya anak ujian tuh aja. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat itu bagi orang-orang beriman sudah tentukan waktunya. Jangan ragu, jangan bingung kalau waktu isya itu 5 menit lagi Ustaz minta cepatkan azan. Jangan. Bukan masuk waktunya, ini ragu-ragu pula. Mana tahu ada fatwa baru, boleh Ustaz itu, masalahnya kami ragu, kan begitu. Nah, ini ayat muhkamat. Ini ayat muhkamat, jelas. Waktu-waktu salat juga dijelaskan Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Ini syarat pertama. Syarat kedua, ma'asyil muslimin, kalau ingin taubat kita itu berkualitas, taubat kita itu nasuha, berharga di sisi Allah Azza wa Jalla, maka kita mesti menyesal terlebih dahulu. Ini syarat kedua. Sesali dosa yang dikerjakan. Di antara bentuk penyesalan terhadap dosa, ketika kita melihat orang melakukan dosa yang sama seperti yang kita kerjakan dahulu, timbul kebencian dalam diri kita. Ketika kita teringat nikmatnya dosa zaman dahulu yang kita lakukan, timbul kebencian di dalam hati kita. Benci kita balik kepada dosa yang lama. Benci kita balik kepada dosa yang lampau, sebagaimana kita tidak suka dan benci untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kalau ini sudah ada dalam diri kita, berarti anda telah menyesal. Nengok orang merokok, anak SMA, alah, berapa batang kau isap sehari? 3 batang aja nyobang. Dulu abang, 2 slop abang minum, 2 slop abang pakai, 2 slop abang isap. Ini berbangga dengan dosa, ini tidak menyesal, dan taubatnya tidak sampai ke dermaga. Nampaknya ketawa-ketawa pengalaman nampaknya. Nah, kalau cerita sama orang meninggi, yang diceritakannya bukan omset 3M 5M, diceritakan dosa zaman dulu pula. Minum tua kau, iya. Berapa kau minum? 2 gelasnya aja. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullah, istighfar pula dia. Kalau buat dosa jangan nanggung dek, katanya. Abang dulu sampai muntah darah minum tua nih. Itu apa anda ceritakan? Allah telah tutupi aib anda. Ini bukti anda tidak menyesal.
Ini bukti bahwa Anda tidak menyesal. Kalau Anda menyesal, itu tandanya terngiang oleh Anda dosa yang lama, atau terlihat oleh Anda orang yang melakukan dosa yang dahulu Anda kerjakan, Anda benci. Bukan kepada personnya, tapi kepada perbuatannya. Kalau ini sudah ada di dalam hati kita, berarti insya Allah taubat kita benar. Berarti kita sudah menyesal. Ketiga syaratnya, ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian, adalah memutuskan hubungan dengan dosa yang dilakukan. Anda tidak akan mungkin bisa bertaubat dari zina kalau foto perempuan, hubungan haram itu masih ada. Anda tidak akan bisa taubat dari rokok kalau seandainya rokok itu masih ada di dalam rumah Anda. Anda nggak akan bisa taubat dari riba kalau Anda masih bekerja di instansi yang dia menjalankan bisnis ribawi. Putuskan hubungan dengan dosa dan sarana yang dapat menghantarkan kita kepada dosa tersebut, termasuk kawan-kawan yang dapat menggiring kita kepada dosa yang sama. Kalau dosa kita selama ini judi, main domino, tahu domino? Tahu domino? Ini masih ada juga main domino sini, biar kita rupiah. Hah? Kalau kasus dosa kita tuh judi, usah main domino, caranya mana kedai domino tadi? Jangan Anda ke sana. Jangan dekati kawan yang dulu memukul balak 6 tuh, pam. Jangan dekati. Kok Ustaz tahu pengalamannya katanya? Ya, nengok-nengok dulu kan, nengok-nengok dari jauh gitu. Masa muslimin ini dia, putuskan hubungan dengan dosa. Selagi Anda masih berada di lingkungan itu, Anda tidak bisa taubat. Lihat hadis Abu Sa'id atau yang selainnya. Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, kisah orang yang membunuh 99 jiwa. Datang dia ke ahli ibadah. Ahli ibadah kan kerjanya ibadah aja. Sedikit ilmu yang dia miliki. Dia tanya kepada ahli ibadah, "Hal li min taubah?" Apakah aku masih bisa bertaubat sedangkan aku telah membunuh 99 jiwa? Karena minimnya ilmu sang ahli ibadah. Sang ahli ibadah mengatakan, nggak ada taubat bagi dirimu. Dibunuhnya lah ahli ibadah nih hingga genaplah 100 yang dia bunuh. Hingga akhirnya dia datang kepada ahli ilmu. Ketika dia datang ke ahli ilmu, dikasih isyarat sama ahli ilmu ini. Apa yang membuat Anda tidak bertaubat? Apa yang menghalangi antara Anda dengan Allah? Cuman saran daripada ahli ilmu ini, tinggalkan kampung yang buruk itu. Pergi ke kampung seberang, di sana ada orang soleh. Kalau Anda ingin taubat, selagi Anda masih di lingkungan buruk, Anda nggak bisa taubat. Anda ingin taubat dari rokok, yang masih merokok, taubat sama Allah. Sebelum adzan, rokok ini apa keuntungannya? Dia makanan atau minuman? Khilaf. Dia bukan makanan, bukan pula. Jadi apa? Nggak ada namanya, nggak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ngisap. Ngisap adalah jenis tidak makanan, tidak minuman. Saya rasa nggak ada, cobalah buka. Kemudian masing-masing coba renungi. Kalau rokok itu kita tarik di 1400 tahun yang lalu. Di 1400 tahun yang lalu itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Kubu seberang ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, kemudian ada Umayyah bin Safwan, kemudian ada Al-As bin Wa'il. Ini Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Di sini ada Abu Lahab, Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah. Kira-kira kalau kita tarik, cocok mana? Cocok enggak? Terbayang enggak sama antum? Abu Bakar habis sholat asar ngisap rokok di belakang emperan Masjid Nabawi, ngomong sama Utsman, "Cuman bisnis kita tuh." Terbayang? Sulit untuk membayangkan.
sulit membayangkan rokok itu ada di bibirnya Abu Bakar. Jangan Rasulullah SAW lagi, beliau terpuji akhlaknya. Sulit masyarakat muslimin. Sulit untuk membayangkan Umar merokok. Tapi ketika kita bercerita tentang bagaimana Abu Lahab, Abu Jahal, bagaimana Utbah bin Rabi'ah, bagaimana Al-Walid ibn Al-Mughirah dan yang lain sebagainya, rapat untuk membunuh Nabi SAW, terbayang oleh kita Abu Jahal merokok. Jadi cuma rencana malam kau untuk membunuh Muhammad, terbayang atau enggak? Terbayang. Nah, rugi orang yang merokok itu karena apa? Subhanallah, dia, ya Allah ya Rabbi, rugi. Dan masyarakat muslimin, kalau anda ingin taubat dari rokok, satu, hilangkan rokok tadi. Malam ini taubat dah lagi, Ustaz tinggal 3 batang, jangan dihabiskan, dah buang. Mubazir pula nanti Ustaz, asalnya anda udah mubazir, udah taubatlah sama Allah, buang. Kemudian apa yang harus anda lakukan? Tinggalkan kawan-kawan yang ngebul kayak knalpot motor. Nah, selesai, tinggalkan teman-teman yang seperti itu. Ustaz, sulit Ustaz, aduh ya Allah ya, perjuanganlah. Sebagaimana anda dahulu menikmati rokok, nikmati dulu proses untuk berhenti dari rokok tadi. Wallahu a'lam. Adzan, setelah adzan kita lanjutkan. Wallahu a'lam bissawab. Nanti setelah kajian kita buka sesi tanya jawab. Jadi siapa yang ingin bertanya silakan siapkan pertanyaannya, baik pertanyaannya di dalam tema ataupun di luar tema. Nah, kalau saya mampu saya jawab, kalau tidak maka diserahkan kepada guru setempat. Wallahu a'lam bissawab.